jelas. Ya. Pak Ulil, kalau katanya tadi undang-undang ini tidak ada, juga akan ditindas yang minoritas lantas? Malah lebih ditindas. Menurut saya penindasan itu berlaku pada dua tingkatan. Pertama adalah kalau misalnya Anda berseberangan dengan orang lain dalam satu hal, dalam penafsiran misalnya, Anda tidak setuju dengan orang itu, Anda serang mereka secara fisik, itu jelas melanggar aturan hukum kan. Yang kedua, kalau Anda misalnya memakai aturan hukum untuk membatasi hak mereka untuk berpendapat, untuk menyebarkan pikiran yang sesuai dengan ajaran mereka, itu menurut saya juga diskriminasi. Coba aja misalnya, ini contoh saja ya, kalau Anda sebagai orang Muslim minoritas hidup di Amerika Serikat, Anda dibatasi haknya untuk dakwah di Amerika karena Anda seorang minoritas. Apa yang Anda rasakan misalnya? Baik. Pak Mahendra, ini kan undang-undang dibuat tahun 1965. Bukankah sampai sekarang kemajuan zaman begitu, demokrasi di berbagai bidang, demokrasi termasuk juga dalam bidang agama, bukankah sudah saatnya bahwa aliran-aliran seperti yang dikatakan Pak Ulil itu diberikan juga kebebasan ya Pak? Sekali lagi ya, dengan tidak adanya agama resmi, kemudian semua agama diperbolehkan, itu kalau aliran-aliran itu ingin menjadi agama, katakanlah sekarang kita ambil contoh Ahmadiyah lah, kalau dia ingin menjadi agama Ahmadiyah silahkan. Ini kan permasalahannya dia tidak mau menjadi agama, dia maunya ngaku Islam, okupansi. Ini minoritas tapi ngaku okupansi. Ini tolong dilihat Pak Ulil. Ini kan okupansi, ini kan mau ngaku aku Islam, Islam yang nabinya 2. Lu gimana sih? Kok bisa? Nah ini yang mayoritas ngomongnya 1, dia ngomong 2 dan minta lupa dilindungi yang ngomong 2. Iya Pak, ternyata boleh asal labelnya saja diganti. Labelnya ganti. Nanti sudah ada solusinya dong Pak. Ini begini, ini lucu ini. Pak Mahendra Data ini meminta Ahmadiyah menjadi agama. Sementara kalau ada orang mau bikin agama nggak boleh. Lia Aminuddin itu bikin agama sendiri. Sekarang dihakimi itu. Itu jadi nggak konsisten sebetulnya. Dia tidak mengakui sebagai agama sendiri. Konsisten sekali. Kenapa saya katakan? Lia Aminuddin itu ngaku sebagai simbol-simbol agama yang paling dihormati atau yang dihormati di Islam. Ngaku malaikat Jibril, Mas. Masuk boleh ngaku malaikat Jibril itu kan adanya di Quran, Mas. Ya, saya ini nggak terlalu pintar seperti sampean kalau masalah agama. Cuma saya tahu kalau malaikat Jibril itu di Quran, nggak ada di mana-mana. Jadi terus yang kedua ngaku lagi ngaku sekarang macam-macam. Kemudian anaknya ngaku Nabi Muhammad pula. Nah loh. Saya bilang, ini gimana? Ini bukan agama sendiri. Kalau agama sendiri itu dia bikin sendiri, tokohnya simbolnya sendiri. Mau mesin giling, mau nasi tumpeng, terserah. Kalau Anda konsisten dengan ini, maka Anda sama dengan mempersoalkan Islam. Islam itu juga mengambil simbol-simbol agama sebelumnya. Yahudi, Kristen itu semua nabi-nabi sebelum Islam dan jangan salah Mas, Nabi Muhammad itu bukan Yahudi dan bukan Kristen. Enggak, tetapi nabi-nabi sebelum Islam itu diakui. Ya, nabi sebelum Islam terserah. Enggak, diakui sebagai nabi Islam. Sama saja Anda seperti mengambil simbolnya agama sebelum Islam sebagai simbol diakui untuk dihormati, bukan diakui kemudian dipadake. Gitu loh, dipadake itu disamain. Ini loh, gua kayak ini nih, Jibril kayak gini. Nggak mau saya punya Jibril kayak gitu. Enggak, Anda mengatakan tidak menghormati, itu kan cara pandang Anda. Sama saja orang Kristen yang melihat Anda mengambil simbol-simbol mereka, simbol-simbol mereka sebagai bagian dari ajaran Islam, bagian dari mereka mungkin menganggap bahwa Anda ini seperti menyerobot simbol agama kami. Agama dengan agama. Bapak-bapak, tapi yang penting putusan sudah keluar bahwa ditolak uji materi dari undang-undang penodaan agama ini.